أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Atsar Hasan riwayah fi Imam Abi Dawud an Umar ibn al-Khattab jama'an nasa ala Ubay ibn Ka'bin fakana yusalli lahum isrina laylatan wala yaqnutu illa fin nasfil baqi min Ramadan. Bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, mugi Allah maparing ridho ing atase Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan kepada orang-orang agar melaksanakan sholat tarawih dengan ada imamnya, namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka beliau sholat tarawih bersama mereka selama 20 malam dan ia tidak berdoa atau membaca kunut kecuali dalam separuh yang kedua atau 16 ke atas. Jadi ini sejak zaman para sahabat pun sholat tarawih teh seperti skill gitu. Jadi bisi ayat nomor nah ya kunut di masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab juga sudah kunut. Itu murid langsung Rasulullah. Murid langsung Rasulullah SAW. Tarawihnya berapa rakaat? 20. Nah, yang 11 itu apa? 11 itu sholat witirnya Rasulullah. Karena dalam hadisnya Siti Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah sholat sunat 11 rakaat itu tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Artinya kalau di luar Ramadan berarti bukan sholat tarawih gitu loh ya, itu sholat malamnya atau witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang kita yakini. Makanya sholat tarawih 11 rakaat itu di seluruh muka bumi ini tidak umum. Tidak umum, hanya di Indonesia ini. Di Mekah di 23 rakaat dengan di Madinah sama begitu. Jadi kalau segala sesuatu biasanya merujuknya ke Mekah Madinah bila terawih itu ada kacau. Ada semua. Suka begitu ya manusia. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena itu juga berdasarkan keilmuan masing-masing. Sekarang yang jadi persoalan yang terbaru adalah apa? Kapan boboran siam teh atau lebaran Idul Fitri? Orang itu bingung karena dua hal. Harus ingat ya. Orang bingung itu pasti karena dua hal. Was-was atau bingung atau bahasa Arabnya teh khawatir.
khawatir itu karena dua hal. Yang pertama, karena belum tahu, alias tidak mengetahui ilmunya, maka dia akan was-was atau bingung. Yang kedua, sakit jiwa. Memang bawaan psikologi, begitu kan, Mbak? Nah, itu memang ada orang yang psikologinya bingungan, itu ada. Meskipun sudah tahu tetap bingung aja. Harusnya kalau sudah tahu tidak bingung. Contoh, ibu-ibu semua melaksanakan sholat, maka pastilah ibu-ibu tahu bahwa harus punya wudhu, harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, jelas, tidak ada ragu-ragu, tidak ada. Nah, kalau ragu-ragu itu gini, wah, lebaran gak ya? Nah, berarti ilmu kita masih kurang. Kenapa para alim ulama kok santai-santai saja? Mau yang di pondok, mau yang di masjid, biasa saja. Kenapa? Karena merasa Ramadannya masih kurang lama. Kalau kita ini biasanya Ramadannya kok lama amat. Kalau mereka, aduh, baca Qurannya baru sedikit kurang, baru 1 kali atau 2 kali khatam Quran, masih kurang gitu. Nah, yang umumnya biasanya hoyong gara-gara beres Ramadan. Nah, para ulama kita itu beliau tidak akan bingung karena tahu ilmunya. Ada yang disebut dengan hisab dan ru'yatul hilal. Jadi hisab itu hitungan, dihitung kira-kira Ramadan itu berdasarkan perhitungan itu berakhir tanggal segini. Itu hitungan. Di Islam, sistem hitungan itu juga dianggo oleh para alim ulama di Nahdlatul Ulama seperti kita. Kita juga melakukan penghitungan. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan kapan saatnya mau melihat bulan, terus dicocokkan. Ini tanggal sekian melihat rembulan, melihat hilal. Hilalnya teh segimana ininya, ufuknya. Sudah nyampe belum elevasinya, derajatnya itu. Nah, ya, jadi itu yang disebut dengan ru'yat, kemudian melihat bulan. Jadi hitungan itu untuk menentukan kapan mau melihat bulan. Ibu tuh nggak mungkin tanggal 16 Ramadan mau melihat bulan, nunggunya lila tuh. Jadi atau tanggal 17 atau 18 Ramadan mau kemana? Mau melihat hilal, apakah sudah berakhir puasa apa belum? Atau liar. Yang dilakukan apa? Ngitung dulu, kira-kira tanggal berapa satu Syawal itu, kemudian dilihat oleh para ahli, para ulama. Oh, gak nyampe. Oh, nyampe. Oh, kelihatan hilalnya. Oh, tidak. Gitu. Maka itulah kemudian yang disebut dengan ru'yatul hilal. Dicampur dengan apa? Namanya digabungkan dengan sistem hisab. Jadi badan hisab dan ru'yah. Kalau itu tuh. BHR yang dipakai Al-Afifiyah untuk apa menentukan tuh ibu-ibu buka puasa jam sakit, sahur jam sakit, subuhnya jam sakit, imsaknya jam sakit. Itu teh BHR, badan hisab dan ru'yah. Itu yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita pakai itu aja masih disalah-salahin oleh orang yang sosokan gitu. Astagfirullahaladzim, kita itu sudah sangat berhati-hati. Gitu. Masya Allah, luar biasa memang mulut manusia itu ya. Orang berilmu saja udah mondok puluhan tahun seperti Gus Mus atau Kiai Mustafa Bisri, itu masih dicela-cela oleh anak-anak muda-muda atau oleh emak-emak di warung-warung. Padahal itu kiai beneran. Nah,
kayak gitu. Nanti hati-hati kita dengan lidah kita. Nah, terus kita bagaimana Pak Ustadz? Kita menentukannya bagaimana? Yang pasti-pasti aja lah. Nggak bisa begitu. Kalau mau yang pasti-pasti, tenang. Dulu Hadratus Hasyim Asy'ari itu pernah mengingatkan mantunya namanya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum ini ahli dalam ilmu falak, ahli ilmu hisab perhitungan. Beliau memerintahkan pada santrinya untuk memukul beduk gitu. Wah, geus kuburan padahal belum ada pengumuman. Hitungannya itu langsung didatangin oleh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU Hadratus Syekh. Beliau ngomong, "Wahai Ali Maksum, kenapa kamu melakukan itu?" "Saya mempercayai hasil dari perhitungan yang sudah saya lakukan dan insya Allah saya tidak meleset ini. Hitungan saya benar." Langsung oleh Hadratus Syekh diingatkan, "Kamu boleh mengikhbarkan, mengabarkan, tapi kamu tidak boleh menentukan. Karena yang berhak untuk memutuskan dan menentukan adalah ulil amri atau pemerintah. Makanya yang paling mudah untuk kita lakukan adalah nunggu hasil isbat atau ya yang ada di live di TV itu. Akan dilakukan pada hari Kamis, biasanya ba'da Isya. Pertanyaannya selanjutnya, terawih apa enggak Pak? Seneng banget sih enggak terawih. Manggawe terawih, alhamdulillah enggak terawih, urusan Anda. Kalau orang itu yang hatinya gembira, ya pasti terawih aja, santai wae, gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung, tunggu saja hari Kamis habis maghrib kita tunggu hasil sidang isbat, itu yang terbaik. Jangan ngayak-ngayakan sorangan, "Pak, itu ada ormas yang itu sudah menentukan, ormas yang itu menentukan." Untung tadi tangkap. Apa? Membuat kekisruhan di tengah umat, itu namanya. Kenapa? Keputusannya untuk yang seperti itu harus satu. Kalau di luar negeri nggak ada Bu, di luar negeri hari raya beda itu nggak ada. Bener, nggak ada kan? Di Arab hari rayanya beda gitu. Nggak berani, pasti ditangkap ku pemerintah. Sok wani ngumumkeun teh lah. Anjeun ngumumkeun eta hak urang ngumumkeun, urang pemerintah ari didinya naon pakatna. Ya gitu nggak bisa. Pasti akan diingatkan dengan tegas. Begitu ya. Jadi tunggu hasil sidang isbat tanggal apa? Hari Kamis tanggal kapan? Besok habis maghrib tuh pantengin TV. Pak nggak bisa pantengin TV, HP ayat live di situ. Oke? Beres ya? Meski anak kecil-kecil, zaman dulu anak kecil tidak bisa tidur kalau besok mau lebaran, bajunya ditata di pinggirnya kan. Iya celana, iya sepatu anyar, iya sandal, iya naon. Kieu usik tuh, kieu usik. Sampai pagi-pagi ketiduran. Pas mau sholat idnya biasa diudangkeun aja. Masya Allah. Itu ya. Jelas ya tentang Hari Raya Idul Fitri ya? Ya. Jelas ya? Kalau ada yang lebaran duluan bagaimana Pak Ustaz? Mangga gitu. Enggak usah rame-rame. Masalahnya di Indonesia seneng yang duluan kalau urusan lebaran. Siapa yang paling dulu akan diikutin. Siapa yang melanggar lampu lalu lintas pertama kali, ya dong ngikutin di belakangnya tuh lampu merah. Nih, akhirnya hiji we. Gitu. Wah, ngikut semua itu pasti itu. Terus kita yang diem aja berusaha untuk taat lalu lintas, dimarahin ku baturan dan awas di. Kansang. Astagfirullah. Susah. Jadi ini zamannya itu
ulama disuruh ngiring ke jamaah. Kalau nggak ngiring dimarahin ku netizen. Padahal yang terbaik itu apa? Netizen harus mengikuti imam, harus mengikuti ulama. Contohnya kalau nggak percaya, begini nih, mau taraweh. Imam nanya, mau cepat atau mau lambat? Jawaban makmum, cepet. Nah, mau kalau ditanya, mau 11 atau 23? Berapa? Jamaah, netizen itu. Kalau ngikut ke ulamanya, nggak bisa. Kita tahu ilmunya, kita tahu segala sesuatu tentang aturan itu. Kita pasti 23 dan kita tidak akan terlalu cepat. Ada tumak nina. Seperti Kang Dera itu bagus tumak nina. Masih ingat pertama imaman tarawih habis itu diapain Pak Ustaz? Digaplok. Buah. Goblok gitu. Imaman tarawih teh aya tumak ninah nah. Supaya ingat seumur hidup. Banyak Bu anak-anak gitu. Kadang teh bisa di bejaan gitu tuh langsung ke dia jangan. Ingat seumur hidup entenya ya pernah diciwit ku Pak Ustaz karena hal ini. Nanti ingat gitu. Ya. Misalkan Adib ditanya pasti tahu satu ayat Quran yang dihafal seumur-umur. Pasti, dan dia pasti sering ngomong itu. Apa ayat yang dihafalkan Adib? Tahu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Apple Pak Adib, Apple. Pasti itu. Karena diingat seumur-umur anakku, kamu ini pasti hafal sampai sekarang, jelas. Nah, nanti ya ini satu-satu gitu. Nih misalkan, Lukman, kamu jangan pakai baju tulisannya tahanan saat taraweh. Itu akan diingat seumur hidup. Ingat. Ya, kenapa? Karena yang di belakangmu jadi surah seri. Masya Allah, aduh, udah malam Baturna udah rame-rame. Malaman ke-20. Ini teh kalau di Jawa ini teh ada ini tumpengan malam 29 teh. Terus lampu-lampu teh zaman bala teh pakai obor, cempor, pakai lilin. Ayeuna geus terang benderang pakai lampu. Ya balem ayat itunya. Iya, sekarang nggak ada udah. Malaman 29 orang yang taraweh di malaman ke-29 ini, Masya Allah, kurang kumaha Gusti Allah. Di dalam kitab Duratul Nasihin dijelaskan orang yang taraweh malam hari ini dia mendapatkan 1000 pahala orang melaksanakan haji dan hajinya makbul, dikabul Allah doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Percaya tuh. Awas tuh percaya ini bener ya ucapannya Rasulullah. Gak boleh ragu-ragu. Satu kali saja saya belum ibadah haji. Makanya nih ikut tarawih malaman 20. Wah dapat 1000 pahala haji. Emang ada begitu Pak? Tak apal kudu 1000 kali sama seperti hatam Al-Quran. Sebenarnya ceritanya Sayyidina Ali ada sayembara pada itu ting kemarin pokoknya cerita katanya cerita sahabat-sahabat mau melamar Siti Fatimah, syaratnya siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, mulai membaca Quran cepat-cepat. Sayyidina Ali kalau ke Jongjon sahurna teh gitu cerita. Nah kemudian itu kamu kok malah tidur, itu Siti Fatimah banyak yang menginginkan. Oh gitu. Langsung datang ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kali langsung. Nah, ini benar. Kata Rasulullah, tak iya juara.
Karena tahu ilmunya. Yang nggak tahu bagaimana? Protes. Itu bisa gitu. Itu bisa. Nah. Masih gitu ya? Itu bisa. Jika nunyak, Kanjeng Nabi kok nggak adil? Ada yang ngomong begitu, Rasulullah langsung. Astagfirullahaladzim. Lamun orang tak adil, terus manusia mana yang lebih adil dari orang? Sama Rasulullah. Itulah orang yang nanya, Nabi kok nggak adil sih? Orang yang nanya itu dialah yang menjadi cikal bakal orang yang merusak Islam. Siapa? Gerakan Wahabi dari Najd. Nah, itu orang ini. Gitu. Jadi siga minyak tapi lepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Duduk bersama orang kaya pasti akan membuatmu cinta dunia. Duduk bersama orang fakir, orang miskin pasti akan membuatmu bersyukur dan ridho terhadap segala hal yang kau alami. Senang duduk bersama dengan orang pejabat-pejabat, pasti kamu akan menjadi orang yang kalau ngomong keras, agul, kasar. Kalau kamu sering duduk bersama para perempuan, pasti kamu akan tertarik kepadanya. Kalau kamu duduk bersama dengan anak-anak kecil, pasti kamu akan jadi orang yang senang bercanda. Kalau kamu duduk bersama dengan orang fasik, orang yang jahat, pasti kamu pun akan berani berbuat jahat. Atau iya, orang itu pasti akan jadi berani berbuat jahat denganmu. Duduk bersama orang baik, kamu akan jadi tambah sadar. Duduk bersama alim ulama, pasti ilmu dan pengalamanmu akan bertambah. Silakan, mau duduk dengan yang mana yang disenangi? Duduk dengan orang kaya, Pak? Ya pasti hayang dunia wae. Akhirul kalam wal minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.